Pimpinan saya hormati, dalam perubahan Raperda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan kontribusi daerah, ada beberapa lampiran yang akan diubah, yaitu sebanyak tadi yang disebut oleh pimpinan apabila SKPD intinya melakukan perubahan tarif. Namun dalam perubahan tarif tersebut sesuai kemarin yang sudah dilakukan oleh Kemendagri pada waktu FGD di Banyuwangi baik melalui Zoom dan tatap muka, itu ada muatan evaluasi perda juga yang dievaluasi oleh Kemendagri. Jadi kita ini istilah oleh Kemendagri, kita ini difasilitasi untuk memperbaiki hasil evaluasi dari Kemenkyu dan Mendagri. Nah, dari evaluasi tersebut nanti kita ini diberi batasan waktu pimpinan itu 15 hari. Ketika hasil dari evaluasi itu setelah dikirim kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini masih belum dikirim karena kami akan berkoordinasi juga nanti dengan Pansus. Ini baiknya kapan hasil fasilitasi ini dikirim kepada kita. Ketika dikirim 15 hari langsung harus jadi perda. Nah ini makanya harus dijadwalkan betul baik terkait paripurna ataupun pembahasan terkait Raperda ini. Terus selanjutnya untuk beberapa perubahan untuk tarif sudah kami sediakan kemarin. Nah itu sudah kami konsultasikan juga dengan Kementerian Dalam Negeri, dan pada waktu itu pimpinan DPRD juga hadir, yang dihadiri oleh Wakil Ketua Bu Haji Mima, Pak Haji Noval, sama Bu Nia waktu itu. Ya, nah itu sudah hadir waktu itu. Baik FGD dan tatap muka juga sudah hadir. Jadi kita sampaikan pada waktu itu hasil-hasilnya dan draft sudah kita sampaikan. Jadi prinsip bahwa evaluasi ini telah melalui kajian dari Kemendagri. Namun tidak menutup kemungkinan ketika nanti pimpinan atau anggota Pansus menemukan atau ingin menambah atau ingin mengubah dari tarif tersebut, kami persilakan. Jadi tidak ada masalah. Namun ada beberapa karena memang tarif yang belum ditentukan karena menunggu pertimbangan dari Pansus dulu. Mungkin begitu pimpinan. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Informasi yang disampaikan sesuai dengan hasil rapat bersama Kementerian Dalam Negeri kemarin, bahwa perda ini ada evaluasi dari Kemendagri berkaitan dengan penyesuaian terkait dengan perubahan aturan. Ada beberapa catatan, baik itu normanya sama tarifnya. Nah itu ada evaluasi. Jadi itu evaluasi itu sudah ada pointer-pointernya, tinggal kita menyesuaikan. Nah gitu. Jadi sekarang ini draft ini ada dua isinya, adalah penyempurnaan dari hasil evaluasi dan murni perubahan dari SKPD. Mungkin begitu ini. Berarti ada penyesuaian. Yang pertama evaluasi untuk penyesuaian, yang kedua terkait dengan rencana perubahan, termasuk juga tarif-tarifnya yang kalau dimungkinkan untuk berubah ya dirubah. Terkait dengan yang 15 hari tadi, setelah hasil evaluasi diberikan ke kita, kemudian ada batas waktu 15 hari yang harus jadi perda. Luas lepas dari itu gimana? Selepas dari 15 hari ternyata tidak selesai. Sesuai pasal 100 Undang-Undang HKBD tahun 2022, sanksinya itu yang pertama ketika ini kita luput ini 15 hari, yaitu penundaan penyaluran dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 10% dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya. Penundaan atau pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan garing atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 15% dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya. Ketika penghentian pembayaran hak-hak keuangan kepala daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan untuk jangka waktu 6 bulan. Jadi ini sanksinya ini. Dan ini ditakuti oleh seluruh Pemda di Indonesia.
Dan alhamdulillah kita ini dikawal oleh Kemendagri, banyak daerah ada yang yang perubahan ini dikirimi gitu. Kalau kita ketika kan Indonesia kan yang ini sudah masih diberi berubah kesempatan untuk jangan dicampur adukan dan evaluasi itu. Oke, berarti ini sangat menentukan terkait dengan jalan fiskal kita ketemu nanti ya. sama tim apa namanya badan ahli. Semoga teman-teman ini karena ada dua versi. Jadi yang pertama, kemudian ada draft ini dua ini juga hasil daripada perubahan hasil evaluasi kemarin. Nah, sehingga dalam pembahasan yang hari akan kita lakukan tentu butuh pertimbangan yang matang. Kenapa? Karena kita ini dikejar dengan waktu. Enggak. Waktu itu dimulai setelah hasil fasilitasi diserahkan kepada kita. Kapan itu? Tergantung. Ini bagi masih proses proses. Menunggu kita. Siapnya kapan? Kalau kita misalkan minggu depan siap, langsung dikirim oleh Kemendagri. Itu. Apakah semua Pemda juga diberi kesempatan menunggu kesiapan Pemda? Kalau itu tidak tahu. Oke. Berarti ada yang langsung dikirimi. Kalau kita kan diberitahu. Ya, ini gini. Kemarin kita ini sudah mengagendakan karena sesuai dengan jadwal Banmus tanggal 1 besok kita rencana pengen konsultasi ke Kemendagri. Kita juga pengen teman-teman eksekutif juga ikut bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri konsultasinya. Namun jawaban dari teman-teman Kemendagri di tanggal itu tidak bisa menemui karena ada DL dan seterusnya. Bisanya tanggal 7. Nah, kira-kira baiknya seperti apa? Kalau kita diberi kesempatan untuk menentukan kapan sekiranya siap untuk menerima hasil evaluasi, kemudian terhitung sejak kita siap, terhitung 15 hari kita harus maraton, kan gitu. Yang paling urgensi apa kira-kira? Ya. Nanti ditambahkan oleh Pak mungkin ini gini, kemarin dari hasil yang belum sebenarnya sudah ada kata sepakat, cuma masih ada sedikit kami menyampaikan itu kondisi di wilayah sama dia itu harusnya begini. Ini kalau kemarin sudah clear semua, namun ada satu yang ini masih ada pertimbangan. Itu kami minta nanti hasil kajiannya itu tidak sesaklek yang dikirimkan. Ini ada tarif kelas mengenai kelas RSUD. Kelas RSUD itu kan kita ada kelas 1 sampai 5. Nah, ini kan untuk mengakomodir kelompok masyarakat. Kelompok kelas 1 itu kan mungkin untuk kategori mungkin mohon maaf ini yang mungkin kekurangan semacam itu kan sampai kelas 5. Nah, dari hasil penilaian Kemendagri itu ada 2 kelas kemarin, reguler dan non reguler. Pak Dokter ya, kemarin lupa saya. Ya itu reguler dan non reguler, jadi ada 2 kelas. Tapi kami sudah istilahnya bukan membantah, tapi kami ngasih pertimbangan. Kalau di daerah itu kondisinya tidak sama seperti mungkin daerah yang lain, mungkin kota-kota yang besar. Kalau misalkan 2 kelompok itu tadi, 2 kelas itu yang hanya ditampilkan, berarti katakanlah gini, kelas 1 sampai kelas 3 itu kalau sekarang kan dipisah-pisah tarifnya. Ada yang 100 katakanlah gitu, kelas 1 100, 2 200, 3 300, terus sampai 5 500. Nah, ketika kita ngambil kelas ini yang reguler ini, apa kelasnya semakin kecil semakin tinggi? Semakin tinggi. Nah itu makanya semakin kecil semakin kelas 1 berarti tarifnya paling tinggi. Kelas 2 paling di bawahnya kan begitu. Jadi dibalik. Oh enggak, tapi kalau itu enggak tahu. Gimana? Bener ya? Nah, itu. Paling rendah gitu. Bukan dibalik itu ya. Saya salah. Ya. Ya berarti gini, katakanlah 3 2 1. Nah, 3 ini 300, 200, 100. Nah, kemarin ini ngambil yang paling tinggi. Kalau kita ngambil langsung 300 kelas yang kajiannya 100 ini bagaimana? Nah, gitu kan keberatan otomatis bilang itu pasti rame nanti. Nah, gitu. Kalau 2 kelas yang itu nantinya kita tidak bisa ngambil tarif yang katakanlah 200 katakanlah. Yang kelas 1 juga merasa tiba-tiba naik ini. Kan ini begitu, kan ya. disahkan Nah gitu, jadi kami dulu perusahaan itu disahkan dulu kemudian kelas, itu yang dievaluasi. Yang poin pentingnya satu itu. Yang kedua, dada. Oke. Yang lain sudah clear semua. Ya dengan kita kan belum clear. Nah, Ya.
Terus sekalian saya hormati, ini intinya kita perlu sepakati berkaitan dengan kapan kesiapan kita menerima hasil evaluasi itu. Setelah itu kita siapkan, kita siap menerima hasil itu, berarti terhitung sejak itu sampai 15 hari ke depan ini harus tuntas. Karena konsekuensinya begitu, berarti juga akan berpengaruh terhadap keuangan kita, karena kita juga banyak bergantung dengan pusat. Saya mohon masukan saran berkaitan dengan ini, kapan, apakah setelah konsultasi atau bagaimana? Sebentar itu dulu. Pak itu silakan. Baik, mohon izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat, Bapak Ibu Pansus dan Kepala Staf PDS yang hadir hari ini, mohon izin saya memberi masukan. Karena kemarin kita juga di briefing dengan termasuk sosialisasi dari Badan Keahlian DPR RI terkait dengan perubahan Undang-Undang 12 2011 dan yang pernah dirubah dengan Undang-Undang 13 2022. Karena itu terkait dengan yang Perda nomor 1 2022 ini juga kemarin kita bicarakan juga. Jadi begini, yang pertama di ketentuan di Undang-Undang terkait dengan pajak dan retribusi daerah, di situ ada ketentuan 3 tahun baru boleh dilakukan perubahan. Itu ya Pak Andi. Di situ ada pasal yang mengatakan 3 tahun baru boleh dilakukan perubahan. Paling lama itu ya. Ya, perda kita ini diundangkan tanggal 4 Januari 2024. Artinya penerimaan KAD hari ini sudah mengikuti perda itu. Ya kan? Hasil evaluasi kemarin itu berbeda Pak Ketua. Artinya apa? Hasil evaluasi terhadap Perda nomor 1 2022 itu nanti berlaku. Itu berjalan. Nah, perubahan ini juga berjalan Pak Ketua. Karena hasil evaluasi itu tidak menganulir tidak ada hasil yang nanti akan memerintahkan untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan, tidak. Artinya pasal-pasal ini berlaku. Perubahan ini hanya menyangkut dengan pasal-pasal tertentu yang ingin ditambahkan di situ. Nanti kalau sudah selesai, dievaluasi lagi sama Kemendagri lagi. Jadi kita tidak dibatasi dengan 15 hari itu. 15 hari itu untuk Perda nomor 1 2022. Iya. Jadi itu cara sudah, tapi perubahan ini caranya tidak apa-apa. Jadi jangan sampai kita membahas perubahan ini kita dibatasi waktu 15 hari itu dari hasil evaluasi, tidak seperti itu. Ini harus kita pahami dulu. Kalau kita terjebak di situ, tidak bisa bergerak sesuai dengan waktu yang disiapkan dengan Bapak Ibu kita nanti rapat untuk pembahasan lanjutannya, termasuk studi banding, waktu ini tidak cukup. Kemarin Pak Leto hadir juga. Ya. Hadir. Berarti berbeda persepsi pemahaman. Kalau persepsi Pak Leto yang di batasan waktu itu Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 terkait HKPD. Perda nomor 1. Perda nomor 1 2022. Oh, perda. Ya. Ya, coba jelaskan lagi Pak. Ini memang harus ada dibedakan begini. Evaluasi itu dasarnya Undang-Undang HKPD. Ya, evaluasi. Ini evaluasi perda. Ada juga Undang PDRD evaluasi perubahan prakerja. Pertanyaannya ini, ketika ini kita ingin melakukan menindaklanjuti hasil evaluasi kerja bagaimana 12 hari artinya boleh dilaksanakan, boleh langsung eksekusi. Perubahan bagaimana? Nanti dulu dikatakan kan sulit, kalau itu kan begitu. Nanti dulu kita ubah lagi. Nah ini ketika kami mulai semacam itu kan itu tidak ada kami ini kan efisiensi waktu juga, dan ini sudah kami konsultasikan kepada Kemendagri. Apakah ini dua ini bisa langsung jadi satu? Dia membuka ruang waktu itu. Oke, jadi satu. Jadi baik evaluasi sama perubahan perda itu jadi satu. Makanya waktunya 15 hari dia itu memberi kelonggaran pada kita. Dan dia siap mengawal 15 hari itu sampai jadi perda ini. Sampai perda perubahan ini jadi nanti. Ini kita ini diubah nanti. Jadi perubahan ini nanti sampai keluar nomor dia itu. Artinya dia itu membuka ruang seluas-luasnya untuk kita untuk efisiensi waktu. Jadi kalau kami misalkan ini nanti perda ini diundangkan dulu hasil evaluasi,
Itu yang kedua, perubahan lagi nanti kerja kita akan lama waktunya semacam itu, akan 2 kali kerja karena dia ini nantinya ini setelah kita jadi ini langsung dikirim lagi ke sana evaluasi. Iya, itu orang ini evaluasi percaya saja. diri. Yang ada 15 hari itu berdaya yang mana? Kan begitu. Iya, itu kan Jadi nomor 1 sama-sama PDRT evaluasi. itu loh, yang sudah Begitu. berlaku. Nah, jadi ada 2 poin penting. Yang pertama, pusat punya kepentingan untuk mengevaluasi Perda Ya. dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan HKBD. Yang kedua, semangat Pemda Banyuwangi mengajukan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berkaitan dengan PDRT yang hari ini juga itu berlaku, belum genap 1 tahun, gitu kan? Tapi tidak ada batasan, setahun lebih. Ya, artinya pansus ini kan diberikan ruang yang mungkin kalau umumnya normatifnya kan tergantung bagaimana pembahasannya clear atau tidak kan begitu. Tapi menyangkut hari ini ada perubahan, ada evaluasi dan itu ada batasan waktu, ini persepsi masih berbeda. Pak Leto kemarin hadir juga, ya kan? Pak Leto hadir. Cuma persepsinya tidak harus dibatasi dengan 15 hari untuk pembahasan perubahan ini. Nah ini seperti apa? Coba masukkan teman-teman. Iya, betul. Haji Nopal kemarin hadir juga gimana dengan Mbak Ina? Tidak dibatasi waktu. Dijelaskan aja Pak. Batasi waktu apa enggak? Saya Tidak pernah ada, hadir. tidak ada. Ya, karena kemarin kita Mbak Ina dengan Haji Nopal yang hadir. 15 hari itu untuk evaluasi terhadap Perda Nomor 1 Iya. 2024. Artinya kalau kesepakatan hasil evaluasi masuk di Raperda hari ini perubahan, berarti Iya. pertanyaannya apakah harus dibatasi dengan waktu 15 hari itu atau tidak? Kalau untuk kita ngambil jalan tengah karena kita diberi ruang untuk siap atau tidak menerima hasil evaluasi itu berbeda dengan kabupaten lain, maka kita ngambil setelah kita melakukan kajian-kajian dulu saja. Bisa. Dia itu waktu itu ini ada batasannya dia. Kalau memang waktu itu dia itu sekarang ini kan memberikan ruang, kemarin dari FPD memberikan ruang pada kita, ini siapnya kapan? Namun dia punya batasan waktu, pernah bilang ke kami Juli itu mau dia harus mengeluarkan hasil evaluasi. Jadi dia itu ketika ini kita misalkan ini belum siap pada waktu mungkin berapa hari apa, dia pasti minta kepastian karena dia juga dibatasi oleh waktu itu. Tapi tidak bersurat kan ya? Gimana? Tidak bersurat. Loh resmi. Surat batasan waktunya itu kan enggak? Hah? Dia nanti kirim hasil evaluasi resmi dan batasannya 15 hari. Berarti kita kalau 15 hari itu nggak selesai katakanlah, berarti kita ini kan katakanlah yang kita evaluasi ini hasilnya kan hanya hasil evaluasi kan begitu. Kalau memang itu jadi satu, itu langsung jadi satu kerja ini Nggak istilahnya usah. Kalau misalnya tidak jadi seperti satu. itu. Nggak ada. Kalau misalnya tidak jadi satu, kan ini kan pas bersamaan aja dengan perubahan. Iya, pas bersamaan. Iya, kalau tidak jadi satu. Nah itu kami kemarin kami tidak memikirkan itu, kami memikirkan adalah efisiensi cepat. Oke. Nah gitu. Berarti kalau tidak ada apa, sampai kemarin juga tidak menyampaikan kalau ini sedang proses perubahan gitu kan, tidak menyampaikan. Loh, sudah. Sudah. Dia makanya gini. Kemarin kami ini kan dia itu aslinya kepingin mengirimkan evaluasi. Berarti kinerja kita cuma Namun 15 kita hari bilang kami ini sedang Ini salah paham melakukan semua, perubahan. ya. Jadi kami mohon waktu untuk sekalian perubahan ini masuk dalam evaluasi. Dia berkenan. Dia aslinya dia tidak mengurus kita perubahan atau tidak. Yang penting kirim. Makanya kita ini kan sekalian ini untuk melakukan perubahan juga. Waktunya kan sudah langsung bisa Ya. terjadwal gitu loh. Andaikan misalnya hasil evaluasi perubahan itu dikirim minggu depan Ya. dan itu langsung berlaku, Iya. Iya. Iya, betul. langsung berlaku kan 15 hari. Itu PDRD berkaitan dengan tarif yang tadi disampaikan, tarif rumah sakit semuanya. Ya. Tarifnya itu di perubahan. Tarifnya perubahan itu ada tarif juga. Ya. Evaluasi juga ada beberapa betul. yang dievaluasi. Jadi ketika kita ini nanti untuk nanti dipecah-pecah katakanlah, ini kan ada waktu jeda juga gitu loh.
pasti akan perubahan lagi. Katakanlah ya, sekarang kami berusaha menyelami pemikiran Pak Leto, katakanlah 15 hari lagi kita mengundangkan hasil evaluasi. 1 bulan lagi perubahan perda. Pasti besok ramai, kenapa tidak efisiensi semacam itu. Contohnya mungkin semacam itu. Kalau kami kan waktu itu disuruh dengan Pak Sami semuanya efisiensi, jadi kita jadikan satu. Jadi kalau yang jadi satu ini sungguhnya sudah kami informasikan kepada Bapak Perda sejak awal rencana ini. Kita ini mau dikirim hasilnya waktu itu bulan Februari, namun kita masih mengulur waktu karena memang persiapan dari perubahan ini kan belum siap. Hasilnya bulan Februari itu mau dikirim, namun kami mengulur waktu untuk kesiapan perubahan. Dan informasi ini sudah, rencana ini sudah kami sampaikan jauh-jauh hari, mungkin begitu kan? Ya berarti kalau mulai bulan Februari mau dikirim, berarti ada jeda waktu Maret, April, Mei, Juni, 4 bulanan. Berarti kan cukup lama juga ini. Artinya pemerintah pusat memberikan ruang waktu terkait dengan kesiapan kita. Nah kalau misalnya hari ini kita tetap fokus membahas sampai tuntas berkaitan dengan perubahan yang diajukan tonton eksekutif, tidak ada batasan waktu 15 hari itu, baru setelah kita selesai kesiapan kita ya sudah dari hasil evaluasi kita siap, gimana kalau begitu? Mulai Juli pasti dikirim hasil evaluasi sama kementerian. Gini aja biar tidak, ini kan ada persepsi yang berbeda, ya kan? Ya begitu maksud saya. Kita bareng-bareng ke Kemendagri untuk memastikan, karena ini sama-sama ikut pembahasan tapi ada persepsi yang berbeda. Yang kedua, karena ini menyangkut efisiensi. Sebenarnya urusan evaluasi perda itu ketika kemudian diberikan itu langsung dibahas. Ya, harus dibahas dengan eksekutif legislatif. Begitu, yang evaluasi, hasil evaluasi. Tanpa melalui Properda sudah. Karena ini permintaan dari pusat. Iya kan? Kan tanpa melalui Properda. Ya. Sementara dalam Properda sudah ada rencana perubahan. Nah, berarti ada 2 hal. Yang hasil evaluasi itu bagaimana bisa masuk di perubahan sehingga tidak 2 kali pembahasan. Meskipun ini extraordinary ya, gitu kan? Kan di luar kebiasaan ini prosesnya. Hasil evaluasi yang dari pusat ini, Mas Arfi, ya tetap berdiri sendiri. Apa? Karena perda ini sudah diundangkan. Iya. Bukan perda-perda kita ini. Sudah diundangkan kita jalan. Ini kan nggak bisa, ini langsung masuk eksekutif. Dianggap nggak ada perubahan. Jadi perda, habis ini perubahan gitu. Ya kok lama, waktunya jedanya 4 bulan. Artinya pansus saja ya anggap 2 bulan selesai pansus itu. Kami daripada yang perubahan yang mepet-mepet kan timbulkan jadi jadi macam jadi di sana juga nggak ada masalah Kemendagri itu waktu itu, ya itu buktinya dia siap ke sini kemarin nggak ada masalah. Izin Pak. Ya silakan. Gini Mas Am, Kemendagri itu memang tugasnya untuk membimbing kabupaten kota. Nggak usah khawatir siapa yang di sana mau, nanti kita hadapi di sana itu aja. Karena apa? Karena perda kita ini sudah berlaku. Perda kita sudah berlaku kan? Sudah diundangkan toh? Pendapatan daerah yang 2025 itu sudah berdasarkan itu kan? Kan itu yang dievaluasi ya nanti 15 hari itu. Tapi kalau kita ingin yang usulan perubahan ini langsung masuk ke situ, kan juga tidak mungkin. Pasti nanti ini nomornya tersendiri. Ya, bukan hasil perubahan ini nanti masuk menjadi satu kesatuan, kan tidak Pak. Berdiri sendiri kan. Jadi pembahasan ini jalan, yang ini berlaku dulu. Ya, itu dibatasi 15 hari itu. Tapi kalau pembahasan perubahan ini langsung sekaligus masuk di situ, ya tidak juga seperti itu. Oke, bisa dipahami. Jadi ini berbeda, ruangnya berbeda. Ya silakan. Nggih, mohon izin pimpinan Bapak Ibu sekalian terkait dengan perubahan perda. Jadi sebenarnya ini sebaiknya memang kita fokus di perubahan saja. Jadi fokusnya di perubahan. Hasil evaluasi itu kan pada dasarnya suatu proses nih.
proses yang jadi sebelumnya. Artinya begitu proses yang hari sebelumnya, intinya ada hasil evaluasi atas perdanya itu. Nah, kita sebenarnya fokus kita ini kan di perubahan ini. Hasil evaluasi itu kita masukkan di perubahan perda ini. Makanya asumsinya, makanya kemarin pada saat kita undang Kemendagri, materinya sebenarnya yang materi perubahan juga, Pak Lito. Jadi materi perubahan itu kita masukkan juga secara umum. Dia juga nanti, oh berarti yang perda perubahan akan dilakukan evaluasi lah. No, betul. Nanti kan ibaratnya evaluasinya ya sudah selesai itu. Iya, langsung dia, langsung. Tapi menurut saya kalau bisa ini kita fokus di perda perubahan ini dengan harapan begitu ini kita selesai, kita kirim evaluasinya bulan Juli. Ngapunten, saya bisa segera aksi untuk yang materi perubahannya. Karena ada beberapa tarif yang memang kami butuhkan untuk eksekusi lapangan. Nggih. Begitu pimpinan. Matur nuwun. Ya. Jadi coba mohon masukan dari teman-teman DPR. Terima kasih pimpinan. Jadi intinya perda ini memang rencananya untuk evaluasi ya yang sudah dilaksanakan. Dan tujuan daripada evaluasi ini tak lain satu untuk menambah PAD wilayah. Yang kedua, bagaimana kita bisa meringankan masyarakat di dalam urusan membayar restitusi dan pajak. Nah inilah yang perlu dikaji, istilahnya perlu perubahan. Saya melihat ini kan nggak mungkin istilahnya akan dinaikkan. Saya ingin kita diskusi masalah satuan dengan dinas-dinas terkait, sehingga kita nanti sama-sama mengkoreksi mana yang perlu dinaikkan, mana yang perlu diturunkan dan sebagainya. Gitu, Pak Sam. Terima kasih. Ya, jadi intinya kita fokus di perubahan aja ya. Fokus di perubahan. Urusan nanti hasil evaluasi itu dikirimkan, ya tinggal nanti penyesuaian aja. Syukur-syukur perda perubahannya sudah selesai. Kalau ternyata belum selesai, ya sudah tetap fokus di sini aja. Tetap fokus bagaimana percepatan selesai. Cuma kita jangan dibayang-bayangi dengan waktu 15 hari itu. Itu ya. Mumpung di sini. Ya. Artinya kami kan ditanya kapan ini bisa dikirim evaluasi. Kalau misalkan besok siap, nggak apa-apa. Ya suruh kirim bulan Juli aja. Gimana? Bulan Juli. Gitu Kita ya? tetap berproses di raperda perubahan. Bulan Juli kirim kan masih ada waktu 15 hari lagi. Ya, artinya begini, mohon maaf. Ketika ini katakanlah ya, evaluasi ini dikirim katakan bulan Juli, tanggal berapa katakanlah dikirim dia sudah. Kita menjalankan ke sana karena dia sudah menunggu lama. Ketika ini dikirim berarti kan kita harus menindaklanjuti evaluasi. Gitu kan? Gitu ya. Nah, ketika ini belum selesai pembahasan perubahan, berarti kan ini kewenangan pansus. Kalau memang sudah selesai ya langsung bisa jadi satu. Kalau memang belum selesai kan berarti yang kita lanjuti kan hanya evaluasi saja. Mungkin begitu gitu ya. Nah gini aja. Jadi intinya kita fokus di raperda perubahan. Raperda perubahan ini kita maksimalkan, ini kan bulan Juni. Ini Juni sudah ya. Juli tinggal besok. Juli tinggal besok. Lah ya. Juli sudah tinggal besok. Kalau kemudian masih ada waktu 15 hari, semisal hasil evaluasi itu, kan hasil evaluasi kan langsung tetap jalan itu toh. Iya kan? Tetap langsung dijalankan. Nah, sambil lalu ini ada rencana perubahan. Maka ini juga harus dikebut. Biar sama-sama gayung bersambut, sana pengennya begini, langsung masukkan perubahan. Kan tinggal begitu loh. Hah? Tapi misalnya tidak begitu, kan tidak masalah juga. Iya kan, tidak masalah juga. Ketika ini nanti dikirim hasil evaluasi kata Mas. Iya jalan. Kita kan sudah 15 hari. 15 hari ini dengan konsekuensi pertama yang pansus ini, apakah proses perubahan ini dipercepat mungkin 15 hari
ataukah di luar 15 hari. Kalau memang lebih 15 hari pembahasan perubahan belum selesai, berarti penggunaan perda perubahan itu dalam evaluasi adalah yang evaluasi saja. Nanti berikutnya ya, nah itu makanya ini kan kewenangan Pansus juga. Nah ini kami kan kemarin beritikat baik dengan Pak Amsudin ini untuk mengeksekusi itu sampai geser-geser anggaran ini pimpinan. Kami itu kan semacam itu. Pimpinan 15 hari itu mulai kapan? Ya, Setelah evaluasi sejak diterimanya hasil evaluasi, dan hasil evaluasi itu tergantung kesiapan Banyuwangi. Oke. Kalau yang lain tinggal disodorkan katanya. Begitu. Oke. Iya. Jadi Tapi sudah hampir 4 bulan kan, mulai bulan Februari. Ya, rencananya dulu Februari kami dikabari, kami langsung ke saksinya Pak Karyadi itu, bertiga kami. Pak Karyadi di mana nih Pak? Jogja. Keluar. Nah iya, jadi waktu itu kami sampaikan ini ada rencana hasil evaluasi, sedang kita mau perubahan. Kita masih minta waktu ke sana, dan alhamdulillah Kemendagri mau gitu. Jadi terkait ini kami monggo kami serahkan kepada Pansus bagaimana perencanaannya begini, monggo. Oke, kita fokus di perubahan ya. Urusan evaluasi itu urusan domain pusat yang nanti tinggal instruktif sifatnya, ya kan? Oke, fokus perubahan tidak dibayang-bayang dengan waktu 15 hari. Oke ya? Nah, saya minta besok ketika konsultasi Kemendagri, teman-teman eksekutif harus debat. Karena kebiasaan kita ini kadang persepsinya berbeda begini nih. Tapi kalau sudah ketemu bareng dalam satu forum di kementerian konsultasi, kita enak pembahasannya. Saya minta nanti siapa ada beberapa orang dari eksekutif mewakili bareng-bareng kita untuk konsultasi, tidak sendiri-sendiri. Biar pemahamannya sama-sama utuh. Gitu ya? Clear? terus Oke. pimpinan nanti